Anda tahu nggak apa kemungkinan yang terjadi? Pada hari kepolisian menjemput Roy Suryo, saya langsung bikin video yang sangat viral, ya, yang isinya, halo Bapak Kapolri dan Bapak Jaksa Agung, nggak usahlah ditahan demi kepentingan nasional dan politik yang sedang lagi goncang dan semeraut ekonomi. Itu akan menambah pertentangan. Mohon arif kebijaksanaan. Proses hukum berjalan terus, silahkan. Tapi nggak usahlah ditahan. Itu waktu itu di WA saya yang dan sangat viral. Bahkan ada orang yang dekat dengan Solo meminta saya untuk menghapus video tersebut. Tapi seperti biasa video tersebut saya selalu kirim ke ring 1 istana. Karena presiden itu adalah mantan klien saya. Nggak nyampe hitungan 5 menit setelah video saya kirim ke ring 1 istana, salah seorang yang sangat cergap selama ini sebagai ajudan dan sekarang menjadi pejabat senior, WA saya dan mengatakan, bagus sekali videomu abang, bagus sekali. Itu WA dari istana, dari orang paling dekat dengan Presiden Prabowo. Dan memang selama ini sering video saya, postingan saya ditunjukkan ke Prabowo dan sering dipuji oleh Prabowo. Yuk. Bapak Kapolri yang terhormat, perkenankanlah saya memberikan saran terkait penahanan Roy Suryo CS. Saya dalam posisi netral. Saya tidak pernah memberikan komentar apakah benar ijazah asli atau tidak. Saya dalam posisi netral dan proses hukum biarkan terjadi karena sudah berjalan. Namun saran saya, mengingat situasi negeri kita sekarang ini, akan lebih bijaksana apabila terhadap Roy Suryo CS jangan ditahan di penjara, tapi lebih bijaksana mungkin tahanan rumah atau tahanan kota. Kasus ini sudah terkait dengan berbagai aspek, terutama aspek politik. Saya tidak mengatakan Roy Suryo bersalah atau tidak, namun situasi negeri kita ini membutuhkan kearifan dan kebijaksanaan. Sekalipun proses hukum lebih bijaksana, mungkin tahanan rumah atau tahanan kota. Kasus ini sudah terkait dengan berbagai aspek, terutama aspek politik. Saya tidak mengatakan Roy Suryo bersalah atau tidak, namun situasi negeri kita ini membutuhkan kearifan dan kebijaksanaan. Sekalipun proses hukum terjalan terus, namun alangkah bijaksana tahan rumah aja atau minimum tahanan kota. Ya, itu saran saya. Saya tidak ada motivasi politik. Saya benci politik. Saya yakin Bapak tahu, sebelum Bapak mencapai pangkat kapten di kepolisian, saya sudah jadi pengacara dari Bapak Prabowo dan keluarganya sejak tahun 1998. Ya, jadi saya tidak ada maksud apapun, saya tidak memihak siapapun, hanya tolonglah demi negeri kita ini, cukuplah ditahan rumah atau tahan kota. Dan oke, kalaupun proses peradilannya berjalan terus, sebaiknya jangan ditahan. Hanya saran dari seseorang yang netral, saya tidak memihak siapapun. Salam Hotman 911. Salam Hotman Paris. Beredar di medsos bahwa Kajari Jakarta Selatan memutuskan untuk tidak menahan Roy Suryo CS. Bravo Jaksa Agung, hebat Jaksa Agung. Jangan-jangan karena saran dari Hotman Paris 2 hari lalu, berdasarkan arif kebijaksanaan di postingan saya sebelumnya, menyarankan agar Roy Suryo CS jangan ditahan, melihat situasi politik dan situasi ekonomi sekarang ini,
terjadi guncangan di mana-mana. Jangan ditambah lagi hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Saran saya waktu itu, yang penting proses hukumnya jalan terus. Boleh kalau bisa jadi tahanan rumah atau tahanan kota, yang penting proses hukumnya jalan terus. Tapi waktu itu saya sarankan jangan dipenjara dulu. Ya, itu adalah saran saya yang murni, tidak memihak Jokowi, tidak memihak Roy Suryo, tapi saya salah satu pengamat, walaupun bukan politikus. Saya ngerti keadaan masyarakat sekarang ini, saya ngerti keadaan Bapak Presiden Prabowo yang dulu 25 tahun minta nasihat hukum dari saya. Jadi murni, saran saya itu tidak memihak siapapun, murni arif kebijaksanaan. Yang penting proses hukumnya saling membuktikan, itu baru jago. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung, Kajati DKI dan juga Kajari Jakarta Selatan yang secara arif bijaksana tidak menahan Roy Suryo. Ini lagi kaki gua saraf kejepit ini karena kebanyakan berdansa dengan sepatu mahal lu botangnya. Gue jadi pusing nih, sehingga lagi di dokter di berpakaian kumal begini ya. Jadi sekali lagi, Hotman tidak tertarik politik, tidak musuhi siapapun. Saya siap tetap bergerak di Hotman 991, bergerak ke seluruh Indonesia. Sekarang tim kita lagi bergerak di Bandung untuk memberikan bantuan hukum kepada korban dan keluarga si wanita yang dikurung sama pacarnya selama 3 tahun dan dianiaya. Oke? Bravo Jaksa Agung, selalulah arif bijaksana. Kepada tim kuasa hukum, jangan biarkan ada oknum pengacara lain ikut-ikutan. Kepada tim kuasa hukum Jokowi, jangan biarkan ada oknum pengacara lain seolah-olah pahlawan. Orang dia reputasinya begitu, sudah bermasalah hukum, bermasalah ini, klien nggak punya, masa dia ikut-ikutan? Kalian tim kuasa Jokowi lebih hebat, lebih berkarir daripada dia. Protes, bilang sama dia, lu jangan ikut-ikutan lo, apa-apa ngomong. Klien lain juga di nebeng-nebeng melulu lo, gitu loh ya. Kayak Hotman dong, seluruh dunia kliennya. Ya. Pak, kemarin kan Roy Suryo kan dari polisian sudah ke kejaksaan Jaksel, tapi dari kejaksaan ternyata tidak ditahan. Itu benar tanggapannya Pak? Itu kewenangan penuh dari kejaksaan. Kita harus menghargai itu. Yang paling penting kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di persidangan. Dah. Kecewa nggak Pak dengan tidak ditahannya keduanya Pak? Itu kewenangan penuh dari kejaksaan. Ya, terima kasih. Siap Pak. Matur nuwun Pak. Iya Pak. Iya Pak. Jokowi kalau sidang hadir sendiri, ya. Jokowi hadir sendiri dalam ruang sidang. Tidak boleh melalui sarana lain, misalnya Zoom dan lain sebagainya. Sekali lagi, dia yang melaporkan, dia yang harus bertanggung jawab datang ke ruang sidang. Kalau tidak berani datang ke ruang sidang, ya, secara in person, secara luring, maka kasus tidak boleh dilanjutkan. Kasus ini harus dihadiri langsung oleh pelapor atau pengadu Joko Widodo. Ya, saya sedang berada di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Tanjung 1 Jakarta Selatan ya. Alhamdulillah kemarin itu Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa atau Tifauzia Tiasuma akhirnya tidak dilakukan penahanan terhadap kedua beliau ya oleh jaksa, dan ini menurut saya sebuah tindakan yang fair, lebih benar menurut hukum. Kenapa begitu? Karena sekali lagi saya katakan ini bukanlah sebuah kejahatan yang pantas untuk diperlakukan presumption of guilty ya, azas praduga bersalah, karena ini adalah ruang publik yang diperdebatkan apakah benar pernyataan mereka berdua itu adalah sebuah tindak pidana. Kami mengatakan bukan. Jadi kalau seandainya mereka ditahan, itu sama saja mengatakan bahwa mereka sudah bersalah. Padahal alasan
objektif dan subjektif, alasan subjektif penahanan itu tidak pernah bisa dibuktikan. Sebagai contoh misalnya, kalau mereka dikatakan akan melarikan diri, rasanya sangat tidak mungkin. Mereka menjalani wajib lapor hingga 30 kali. Rasanya nggak mungkin mereka kemudian melarikan diri. Yang kedua, kalau dikatakan akan menghilangkan barang bukti apa yang akan dihilangkan? Proses penyidikan sudah selesai, bahkan berkas kemungkinan juga bisa juga selesai, berkas untuk dakwaan dan lain sebagainya. Sehingga rasanya menghilangkan barang bukti apa yang akan dihilangkan? Sampai sekarang media sosial mereka yang seperti Dr. Tifa masih ada, ya. Jadi tidak mungkin menghilangkan barang bukti. Lagi pula barang bukti itu sudah diambil semuanya. Oke. Berikutnya adalah kalau kita kaitkan dengan melakukan atau mengulangi perbuatan mana? Karena perbuatan yang dituduhkan atau disangkakan kepada mereka adalah perbuatan yang masih dalam ranah gray area. Apakah betul itu tindak pidana? Bagi kami itu bukan tindak pidana. Bagi kami itu adalah bagian dari kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Apalagi kalau yang dipersoalkan produk-produk jurnalistik. Misalnya pernyataan yang bersangkutan di program-program televisi dan lain sebagainya. Seharusnya itu tidak bisa dikriminalkan. Jadi bagi saya, bagi kami semua, tentu ini adalah sesuatu yang fair untuk tidak ditahan. Jadi kalau ada ya orang yang ngamuk-ngamuk dengan tidak ditahannya Dr. Tifa dan Roy Suryo, itu bagi saya aneh. Persidangan belum berjalan, mereka belum tentu salah, tiba-tiba kemudian harus dilakukan penahanan padahal alasan subjektifnya tidak terpenuhi. Kalau yang ditahan itu perampok, pembunuh, pemerkosa, koruptor, itu wajar karena kekhawatiran melarikan diri dan menghilangkan barang bukti itu besar sekali. Tapi ini sesuatu yang nggak masuk akal kalau kemudian diprovokasi untuk ditahan dan ditangkap dan ditahan. Bahkan kami mengatakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya itu menyalahi prosedur, dan itu jelas menyalahi prosedur karena tidak terkait dengan yang namanya pemeriksaan tersangka dan tidak terkait juga dengan mangkirnya tersangka setelah dipanggil 2 kali, tetapi terkait dengan penyerahan atau pelimpahan tahap kedua, termasuk penyerahan atau pelimpahan tersangka kepada jaksa penuntut umum. Jadi agak aneh kemudian ketika dipaksakan untuk ditangkap. Makanya muncul spekulasi apakah karena ini memenuhi keinginan orang tertentu yang kebetulan berulang tahun, ya, ataukah apa? Termasuk tindakan-tindakan misalnya mengeluarkan kedua beliau yang lagi dirawat di rumah sakit Polri pada tengah malam misalnya. Itu juga tidak masuk akal karena tidak pernah ada praktek bahwa pasien dipulangkan pada pukul 11 malam. Apalagi pada waktu itu Dr. Tifa masih diinfus sehingga harus dilepaskan infusnya. Jadi agak aneh sesungguhnya perilaku penyidik dalam hal ini. Tetapi ya itu harus kita permasalahkan juga demi penegakan hukum yang benar. Nah, sekarang di kejaksaan ini saya baru saja mendapatkan informasi bahwa secara resmi bahwa sidang nanti itu akan dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jadi bukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan alasan-alasan yang bisa saya bacakan, ya. Menimbang misalnya, ini ada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 114 KMA dan 2026 seterusnya tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Dr. KRMT Roy Suryo Noto Diprojo dan kawan-kawan, ya, tulisannya dan kawan-kawan di sini. Kemudian membaca dan menimbang, ya, menimbangnya bahwa situasi dan kondisi wilayah Jakarta Selatan yang selama ini kondusif sehingga diperkirakan perkara tindak pidana yang menarik perhatian masyarakat tersebut dapat berpengaruh pada situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas tempat, dan letak geografis Jakarta Selatan yang sempit sehingga diperkirakan dapat berpengaruh pada kelancaran persidangan, ya. Oke. Kemudian
bahwa keterbatasan dan kurang representatif ruang sidang yang tersedia di kantor sementara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kelas 1A khusus untuk menyidangkan perkara yang menarik perhatian publik. 3. Bahwa proses persidangan membutuhkan kondisi yang aman sehingga diharapkan persidangan dapat berjalan lancar. 4. Bahwa sesuai pasal 166 KUHP dalam hal keadaan daerah tidak memungkinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara, locus delicti, serta demi efektivitas dan efisiensi penanganan perkara tersebut, maka beralasan bila persidangan dilaksanakan di luar wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Timur dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan, garis miring ditunjuk sebagai tempat memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa tersebut. Mengingatnya undang-undang tentang Mahkamah Agung, kemudian undang-undang tentang perubahannya, ya, kemudian undang-undang nomor 1 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi menunjuk keputusannya Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa KRMT Roy Suryo Notodiprojo dan Dr. T. Fauzia Tiasuma. Menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Dr. KRMT Roy Suryo Notodiprojo dan Dr. T. Fauzia Tiasuma. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni Ketua Mahkamah Agung Sunarto. Jadi itu ya saudara sekalian. Jadi ada surat resmi dari dari Mahkamah Agung mengenai penunjukan tempat pengadilannya, ya. Nah, itu hanya informasi itu yang bisa saya share ke publik tentunya karena saya juga terikat kode etik, ya. Jadi kalau ini sesuatu yang sudah disiarkan sebelumnya atau dihumaskan, di press conference kan kemarin bahwa sidang akan dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, bukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekali lagi, dan ini berdasarkan keputusan Mahkamah Agung nomor 114 garis miring KMA garis miring SK titik HK2 titik 2 garis miring 6 2026 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Dr. KRMT Roy Suryo Notodiprojo dan kawan-kawan. Kapan sidangnya? Saya belum tahu. Jadi ya kita bersiap-siap saja kalau memang sidang akan dilakukan, ya, kami bersiap-siap, dan kalaupun kemudian sidangnya akhirnya tidak jadi, ya kita juga siap-siap. Jadi kita bersiap dalam segala arah, dan alhamdulillah sekali lagi thanks to God, ya, bahwa baik Dr. Tifa maupun Mas Roy itu tidak ditahan, sehingga bagi kami ini adil karena mereka adalah orang-orang cerdas dan mereka tentu menjadi frontliner dalam pembuktian apakah kasus ijazah ini bisa kita buktikan benar tidaknya kepalsuan tersebut. Karena terus terang, karena prinsipal atau kliennya itu orang-orang cerdas, ya tentu mereka banyak amunisi untuk dilontarkan dalam saat sidang. Dan kami pastikan, ya, tadi ketika bertemu dengan pihak kejaksaan dalam rangka penyerahan surat ini, saya tegaskan sekali lagi agar Jokowi kalau sidang hadir sendiri, ya. Jokowi hadir sendiri dalam ruang sidang, tidak boleh melalui sarana lain, misalnya Zoom dan lain sebagainya. Sekali lagi, dia yang melaporkan, dia yang harus bertanggung jawab datang ke ruang sidang. Dalam hal ini berlaku azas equality before the law. Kalau tidak berani datang ke ruang sidang, ya, secara in person, secara luring, maka kasus tidak boleh dilanjutkan, seperti dalam kasus Nikita Mirzani pada waktu itu. Nah, karena itu sekali lagi kasus ini harus dihadiri langsung oleh pelapor atau pengadu Joko Widodo. Tidak boleh dengan sarana-sarana lainnya, ya, karena kita ingin melihat bagaimana ekspresinya dan lain sebagainya. Karena dia mengatakan merasa direndahkan serendah-rendahnya, merasa dihina sehina-hinanya. Pada bagian mana kita ingin tahu bahwa dia direndahkan serendah-rendahnya dan dihina sehina-hinanya? Karena itu dia harus hadir sendiri, dan tentu dia harus bisa membuktikan bahwa ijazahnya memang asli. Yang sampai sekarang kita belum lihat lagi setelah setelah diperlihatkan di
tanggal 15 Desember 2025 di Polda Metro Jaya pada gelar perkara khusus. Dan tidak pernah lagi ditunjukkan ke publik ijazah tersebut. Katanya akan ditunjukkan ke ruang pengadilan. Nanti kita tunggu apakah benar bahwa memang ada ijazah itu atau tidak. Dan tentu harus ada pengujian yang sangat adequate, memadai, sehingga nanti kalau memang sidang mau dilanjutkan, tentu kami meminta terlebih dahulu pembuktian apakah ijazah itu asli atau tidak. Jadi tidak terkonsentrasi pada soal pencemaran nama baik dulu, ya, atau fitnah, karena klaim fitnah itu harus dibuktikan terlebih dahulu. Harusnya memang harus ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mengatakan ijazah itu asli atau palsu. Jadi kalau kita bicara tentang siapa yang berwenang mengatakan ijazah itu asli atau palsu, kalau tidak ada kasus, tentu yang berwenang adalah pihak yang mengeluarkannya dalam hal ini Universitas Gadjah Mada. Tapi begitu ada kasus seperti ini, maka yang berwenang adalah pengadilan. Nah, karena itu kita nanti akan nantikan bersama, ya, keadilan dari pengadilan itu. Masing-masing kita berdoa saja, ya, agar keadilan bisa ditegakkan. Dan sekali lagi, kasus ini sebenarnya kasus ringan yang seharusnya selesai dalam 1-2 hari kalau ada kebesaran jiwa dari Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Tetapi sekali lagi, seperti yang dikatakan Leo Tolstoy, kebenaran itu lurus, ya, kebenaran itu jujur, tapi kebohongan tersebut berliku-liku dan berkelok-kelok. Sehingga ketika orang ditanya ijazahnya mana dan kemudian jawabannya adalah mengadukan ke polisi, jawabannya adalah menggerakkan para termul, jawabannya adalah menyewa pengacara, maka nalar kita akan mengatakan there must be something wrong in this case. Karena itu sekali lagi, ya, Pak Jokowi harus datang sendiri ke sidang untuk membenarkan, membuktikan bahwa dia benar-benar direndahkan serendah-rendahnya, difitnah sefitnah-fitnahnya atau dihina sehina-hinanya, dengan tentu menunjukkan ijazahnya yang sokol asli. Dan ijazah itu harus bisa diverifikasi secara cukup, adequate dan independen. Mudah-mudahan Anda semua berdoa bagi kebenaran dan keadilan, ya. Saya tidak bicara tentang mendukung atau tidak mendukung, tapi berdoa dukunglah kebenaran dan keadilan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.